Halo Sobat Dokfit, kembali lagi bersama saya Dr. Fitriana Nuryadi, spesialis obstetri dan ginekologi di channel Dokfit Edu. Sobat Dokfit, di sini mungkin ada yang baru saja hamil atau dulunya pejuang garis 2 ya. Selamat ya yang dinanti telah datang. Nah, mungkin dari kalian pernah ada pertanyaan yang seperti ini atau yang seperti ini atau yang seperti ini. Saya Dr. Fitriana Nuryadi, saya akan berbagi adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Semua terserah kalian, nyamannya seperti bagaimana. Artinya dokter yang sehat yang berbagi mengenai edukasi kesehatan. Putihan atau lagi mens banyak banget, nggak apa-apa, datang aja. Hai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi, kemudian like dan komen di channel video ini supaya saya lebih semangat. Mungkin banyak yang baru pertama kali tes pack, kemudian garis 2, lalu merasa bingung sekaligus senang ya. Nah, kali ini saya akan membahas 5 pertanyaan tersering yang diajukan pada saat kehamilan trimester pertama. Tidak datang bulan atau menstruasi merupakan tanda paling utama dari kehamilan. Selain itu, seringkali disertai dengan mual muntah, kemudian perut terasa begah, nyeri ulu hati, dan kram perut. Nafas terasa lebih cepat atau mengidam, bahkan tidak suka makanan tertentu yang dulunya suka makanan tersebut. Selain itu, bisa terjadi perubahan mood, nyeri kepala ringan, ada perubahan pigmentasi di kulit, bisa kulit di bagian wajah, perut, areola payudara, nyeri pinggang, dan ketidaknyamanan di perut. Flek atau perdarahan di kehamilan trimester pertama atau usia sampai 14 minggu merupakan hal yang umum terjadi, di mana terjadi sekitar 20-40%. Perdarahan ini bisa disertai dengan perasaan nyeri perut, kemudian kram, dan rasa mules. Penyebabnya antara lain kehamilan ektopik terganggu, keguguran, implantasi, perdarahan yang disebabkan peradangan di mulut rahim, kemudian ada polip di rahim, di vagina, dan bisa terjadi karena kehamilan anggur atau hamil mola. Nah, dari sekian banyak penyebabnya yang tadi, yang normal adalah ketika terjadinya implantasi. Apa sih implantasi itu? Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai terjadinya kehamilan. Kehamilan terjadi ketika sel telur dan sel sperma bertemu di saluran indung telur atau tuba falopi. Kemudian, sel ini akan mengalami pembelahan dalam beberapa hari kemudian dan akan membelah menjadi beberapa kelompok sel. Kemudian, dia akan menanamkan diri di dinding lapisan endometrium. Nah, proses terjadinya menanamkan diri di lapisan dinding rahim inilah yang dinamakan dengan implantasi. Kemudian, sampai 8 minggu dia akan disebut dengan embrio. Kemudian, dari 8 minggu hingga dia lahir akan disebut dengan janin. Pada saat implantasi, seringkali terjadi perdarahan. Pada trimester awal akan sering terjadi mual muntah. Hal ini disebabkan karena pengosongan lambung yang lebih lambat dikarenakan hormon kehamilan itu sendiri. Sebaiknya terapkan pola small frequent feeding atau makan yang lebih sering frekuensinya dengan porsi yang kecil-kecil. Makanlah segera sebelum kamu merasa lapar atau jangan biarkan terlalu lama lambungmu kosong. Bahkan jangan juga makan terlalu penuh. Kenapa? Karena hal ini akan semakin memicu mual terjadi.
Makanan seperti apa sih? Seperti crackers yang ditambah dengan selai kacang atau keju, kemudian makan berbahan dasar gandum atau sereal boleh dimakan untuk mengurangi rasa mual. Teh peppermint atau teh jahe menurut penelitian juga dapat mengurangi rasa mual. Hindari makanan yang terlalu berbumbu atau mengandung kopi, kemudian terlalu pedas, terlalu asam, terlalu berlemak, atau bahkan terlalu manis. Minumlah setidaknya 30 menit sebelum kamu makan untuk mengurangi cepatnya rasa kenyang sehingga mengurangi rasa mual. Minuman elektrolit kemudian yang beraroma seperti aroma lemon, mint itu juga bisa mengurangi rasa mual kamu loh. Nah, ada satu tips lagi untuk menghindari mual dan muntah, yaitu hindari pemicunya. Contohnya berada dalam ruangan yang terasa panas, kemudian terasa pengap, berbau parfum atau makanan atau bau asap, dan hindari rangsangan visual yang terlalu berlebihan seperti cahaya yang berkedap-kedip atau kegiatan menyetir. Hindari berbaring ketika setelah makan karena kondisi pengosongan lambung yang lebih lambat akan lebih memicu mual. Kemudian makanan yang dingin lebih disarankan ketimbang makanan yang hangat karena aroma makanan yang hangat dapat memicu rasa mual. Menggosok gigi juga dapat memicu mual ketika pasta gigi yang digunakan aromanya terlalu kuat. Berhubungan boleh, jadi sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa ada hubungan antara berhubungan dengan kejadian prematuritas atau keguguran. Namun teorinya zat prostaglandin yang terdapat pada sperma dan kondisi orgasme bisa memicu terjadinya kontraksi otot rahim. Jadi konsultasikan kehamilan kamu ke dokter OB/GYN kesayangan kamu ya. Saya berharap dengan kamu mengetahui hal ini, kamu lebih nyaman ketika berkonsultasi dengan dokter OB/GYN kamu. So, stay happy and healthy. Masih ada lagi. Tunggu video selanjutnya di minggu depan masih tentang kehamilan trimester pertama. Nah, untuk update video selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan notifikasi loncengnya. Kemudian like dan komen video ini di bawah ya. Tulis ya, kira-kira apa sih yang Sobat Dokfit ingin bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa dan selalu terima kasih untuk Sobat Dokfit. Saya Dr. Fitriana Nuryadi, saya akan berbagi adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Semua terserah kalian, nyamannya seperti bagaimana. Artinya dokter yang sehat yang berbagi mengenai edukasi kesehatan. Putihan atau lagi mens banyak banget, nggak apa-apa.